Oke, jadi sebelum kita mulai video ini, kalian jangan lupa buat cuci tangan dulu dan hindari keramaian. Dan kalau misalnya kalian lagi di luar, silakan pakai hand sanitizer biar lebih gampang. Baru turun ke bawah, klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya kalian tahu terus notifikasi setiap gue upload video, oke? Yo, what up guys, what's new? Oke, jadi dalam video kali ini gue bakal ngejelasin nih ke kalian nih apa nih bang gitu kan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika menjadi seorang YouTuber. Waduh, gue ngasih saran, ngasih kritikan, ngasih masukan nih ke kalian nih, supaya kalian yang mau menjadi seorang YouTuber nggak perlu mikirin gue harus apa ya, gini-gini segala macam. Kalian nonton video ini sampai habis, kalian pasti ngerti apa-apa aja yang harus kalian perhatikan tuh ketika kalian menjadi seorang YouTuber. Jadi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu, dan follow Instagram gue di sini @valenzuananda, atau ada linknya di description di bawah. Gue kemarin beberapa hari yang lalu gue sempat ngupload juga tentang 5 konten YouTube yang mudah dibuat, dan itu alhamdulillah viewsnya langsung naik. Jadi kayaknya kalian perlu pembahasan yang kayak gini supaya kalian bisa mengulas lagi YouTuber pemula tuh kayak gimana bagusnya, harus ngapain, gini segala macem. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini, kalian beruntung banget karena kalian tuh bakal tahu apa-apa aja gitu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya orang lain sih mikir nggak perlu diperhatikan lah, gini-gini kan semuanya disepelein doang dan dimasabain doang. Padahal itu sangat-sangat penting bagi seorang YouTuber gitu, yang kalau misal dia tuh namanya tuh mau naik gitu, sangat-sangat penting tuh di sini. Jadi kalian nonton sampai habis, ini gue bakal ngasih tau ke kalian, oke? Jadi kita langsung mulai aja tanpa banyak basa-basi lagi. Yaitu yang pertama, ketika kalian menjadi seorang YouTuber, yaitu adalah kalian harus mikirin konten. Jadi konten kalian tuh nggak bisa sembarangan konten, karena kalau misal kalian konten sembarangan dan yang nonton pun juga sembarangan. Jadi kalau misal kalian mau bikin konten, apa yang sesuai dengan diri kalian, passion kalian cocoknya di mana? Kalian cocoknya main game kayak konten gaming, kalian cocoknya punya bakat di cover lagu, kalian menyanyi kayak cover lagu. Kalau misal kalian punya passionnya nggak malu sama orang lain, kalian bisa nge-vlog keluar dan segala macamnya, tergantung diri kalian sendiri, passion kalian sendiri, kalian maunya kemana, tujuannya untuk apa, dan untuk apanya kalian memediasikan diri kalian sendiri di channel YouTube kalian sendiri gitu. Jadi yang paling pertama itu adalah konten, karena banyak banget konten yang terdapat di dunia ini untuk kalian jadikan sebuah video gitu. Tapi tergantung passionnya kalian sendiri, tergantung visi misi kalian sendiri untuk buat konten itu, tujuannya itu buat apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung untuk YouTuber pemula nih, bang gue bingung banget nih bikin konten tentang apa ya untuk pemula, kalian bisa nonton di video gue sebelumnya yang 5 konten yang mudah dibuat untuk YouTuber pemula. Nah, itu kalian nonton di situ, jadi kalian nanti bisa tahu apa-apa aja yang harus kalian lakuin dan harus kalian bikin konten gitu kalau misalnya kalian sebagai YouTuber pemula dan bingung mau bikin konten apa gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama banget, itu adalah konten. Dan yang kedua yaitu adalah cara mengedit video kalian tuh menjadi kualitas yang bagus atau menjadi kualitas yang HD, dan menjadi kualitas yang kayak kalau misalnya kalian di klik setting itu ada tulisan 1080 atau 720. Nah, itu jadi kalau misalnya kalian mau mengupgrade resolusi kalian harus tahu juga, belajar juga caranya gimananya. Misal kalian ngedit pakai HP, bang gua ngedit pakai HP ini kualitasnya cuma sampai 480, ya udah berarti sebatas itu aja dulu sebelum kalian punya laptop atau kalian punya aplikasi editing yang lebih bagus untuk menaikkan resolusi kalian sesuai bitrate yang udah ditentuin dengan hasil video kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalkan cari tutorial di YouTube, banyak banget terdapat cara menaikkan dan meninggikan resolusi sesuai dengan bitrate video gini-gini segala macam, itu banyak banget. Jadi kalian langsung aja cari di YouTube, jangan males-malesan. Kalian kalau males-malesan gak bakal ada gunanya juga, nggak bakal nambah wawasan kalian juga kalau misalkan males-malesan gitu kan. Jadi kalian harus tahu gitu gimana caranya kalian tuh menaikkan resolusi video kalian supaya video kalian tuh jernih, ditonton orang lain tuh enak, dan juga kalian tuh ngeditnya juga aman, nyaman gitu kan. Jadi itu adalah yang kedua, itu adalah memperhatikan di bagian editing kalian, dan juga itu membuat resolusi video kalian tuh menjadi lebih bagus. Itu yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, itu adalah hal kedua yang harus diperhatikan ketika kalian menjadi seorang YouTuber. Dan yang ketiga yaitu adalah cara mengupload video ke YouTube. Nah, kalau misal kalian belum tahu nih cara mengupload video di YouTube, itu tuh gampang banget. Kalian tinggal masuk ke YouTube, terus ada tulisan kayak tambah gitu di ujung kanan atas. Jadi kalian tinggal upload video doang, nah kalian tinggal tunggu. Tapi bukan cuma sekedar itu doang yang harus kalian lakuin, karena di dalam setelah kalian upload, kalian tuh harus menambahkan judul, menambahkan description, title, hashtag, thumbnail, dan segala macemnya gitu. Jadi kalian harus ngerti dengan apa-apanya ketika kalian mengupload di YouTube. Jadi kalau misalnya ada iklan yang masuk, iklan tuh kalian mau taruh di mana, di bagian depan, di bagian tengah, atau di bagian belakang. Kalau misalnya ada sponsor masuk, kalian tuh mau mensetujui sponsor itu atau enggak. Terus juga kalian ini konten video kalian tuh untuk anak-anak atau bukan, atau bisa untuk semua orang yang bisa menonton video kalian gitu. Jadi kalian itu harus memperhatikan cara kalian mengupload video di YouTube. Terus juga misalnya nih kalian uploadnya pengen banget langsung ditonton orang, ternyata kalian nguploadnya tuh nggak publik, jadi kayak masih pribadi atau masih premiernya besok atau segala macam.
macam. Jadi kalian harus perhatikan juga, kalian nguploadnya itu harus di publik, atau kalian mau premiere langsung kalian premiere dan tentukan jadwalnya itu kapan. Jadi dari situ adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengupload video, karena banyak banget terdapat di situ yang harus kalian perhatikan gitu ya. Jadi yang paling penting juga setelah kalian mengupload video itu, yang paling penting juga thumbnail, karena thumbnail itu membuat orang-orang itu kepengen nonton video kalian. Thumbnail itu ibaratkan nih, thumbnail itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu. Itu tuh yang menggambarkan isi dalam video kalian. Jadi kalau misalnya kalian nih mau main game, jadi kalau misalnya kalian mau main game, kalian harus mengedit thumbnail itu sebagus mungkin dengan tampilan kalian mau main game, atau kalian misalnya ngevlog liburan traveling ke pantai, jadi harus kalian ngeliatin pantainya dengan kalian yang ada di sana. Jadi kayak itulah thumbnail yang untuk menunjukkan isi dalam video kalian, itu yang paling penting yang buat ketertarikan orang untuk menonton video kalian. Jadi kalian nggak bisa sembarangan buat thumbnail, dan juga kalian nggak bisa sembarangan untuk naruh thumbnail yang ini itu ini itu dalam video kalian, karena itu membuat tampilan video kalian sebenarnya isinya itu kalian udah buat sebagus mungkin konsepnya, videonya, kualitasnya, suaranya, tapi pas udah diupload ke YouTube tapi thumbnailnya nggak jadi, tapi thumbnailnya biasa aja, kurang menarik gitu. Jadi itu sama aja kalian udah bikin capek-capek segala macam tapi hasilnya nggak ditonton sama orang, itu juga hasilnya kayak gitu. Jadi thumbnail itu juga yang harus kalian perhatikan ketika kalian setelah mengupload video di YouTube, kalian memperhatikan di bagian thumbnailnya juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian, bang tapi gue nggak ngerti nih bang cara buat thumbnail kayak gimana, banyak banget di YouTube itu cara membuat thumbnail, tutorial cara membuat thumbnail. Di HP pun bisa, di laptop bisa, di PC bisa, dimanapun bisa. Karena buat thumbnail tuh sebenarnya kalau misalnya kalian pikir susah-susah gampang gitu, tapi kalau misalnya kalian ada niat dan usaha untuk membuat video kalian itu jadi lebih menarik dan lebih bagus, pasti kalian bisa, dan itu sangat-sangat mudah banget sebenarnya gitu ya, kalau misalnya kalian mau dan ada niat gitu. Oke, setelah itu kalian yang harus perhatikan ketika kalian menjadi seorang YouTuber, yaitu adalah foto profil kalian di YouTube. Foto profil itu kayak misalnya itu menunjukkan diri kalian. Kalau misalnya kalian sebagai seorang presiden misalnya, jadi kalian di foto profilnya juga sebagai tampilan presiden, bukan sebagai orang yang kayak ibaratnya pemulungnya. Jadi ibaratnya itu kayak gitu. Jadi tampilan foto profil itu menunjukkan kalian itu sebenarnya siapa sih pas orang buka channel kalian itu. Kalian tuh orangnya kayak gimana sih, dan itu sebagai penampilan kalian di depan orang sebelum video kalian itu ditonton. Jadi semua orang pasti ngeliat foto profil kalian dan banner di belakangnya itu kayak banner panjang gitu. Nah, itu juga diperhatikan tuh. Foto profil dan banner tuh juga harus diperhatikan ketika kalau misalnya kalian menjadi seorang YouTuber. Selanjutnya yang harus diperhatikan itu adalah ini yang terakhir ini, dan ini yang paling penting sih kalau menurut gua, karena kalau misalnya semua itu kalian lakuin dari awal sampai habis, kalian lakuin semuanya tapi kalian nggak mewujudkan apa yang gue bilang terakhir ini, itu kalian nggak bakal bisa juga jadi apa-apa gitu. Karena ini yang terakhir ini adalah konsistensi. Nah, itu adalah yang paling susah dilakukan oleh semua orang. Nggak semua orang bisa ngelakuin itu, karena konsisten itu cuma untuk orang-orang yang emang niat, orang-orang yang emang berusaha, berjuang, berkorban, dan melakukan apapun gitu demi konsistensi gitu. Karena konsistensi itu membuat diri kalian tuh kayak ibarat itu harus punya beban dan punya tekanan sendiri gitu. Kalau misalnya gue bikin video, kalian misalnya naruh di mindset pikiran kalian, gue bakal bikin video setelah gue buat channel YouTube seminggu sekali. Jadi kalian tuh tiap hari Minggu tuh upload tuh. Hari Minggu ini upload, minggu depan upload, 2 minggu lagi upload, 3 minggu lagi upload. Nah, jadi kalian upload juga seminggu sekali itu nggak apa-apa, karena itu sebagai konsistensi. Jadi tapi kalau misalnya kalian juga udah bisa upload videonya lebih sering, 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, itu lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya kalian upload di hari ini misalnya, dan kalian uploadnya lagi bulan depan, terus 3 bulan lagi, 2 hari setelahnya, sehari setelahnya, nanti 1 tahun kemudian, itu sama aja dengan bohong. Itu kalian juga nggak bakal jadi seorang YouTuber, dan itu kayak cuman sekedar ya capek-capekin kalian aja lah gitu ya, mengedit video, ngupload, dan itu segala macam. Karena konsistensi itu adalah yang paling penting dari semuanya. Ketika kalian sudah ngerti apa yang sebelumnya dari poin awal gue bilang sampai poin sebelum konsisten, dan yang paling terakhir kalian harus konsistensi. Karena semua orang tuh juga punya titik bosen, juga punya titik jenuh, juga punya titik dimana dia kayak udah capek nggak berhasil gini segala macem. Nah, semua orang punya titik downnya masing-masing. Gue pun juga sama, gue pun juga kemarin sempat vakum selama 2 bulan karena gue pikir itu tuh gue capek, jenuh, kayak gue tuh pengen istirahat gitu dari dunia media sosial, YouTube dan Instagram gitu. Tapi gue balik lagi karena gue mikir apa yang udah gue lewatin, apa yang udah gue jalanin harus gue selesaikan, nggak usah berhenti tengah jalan. Karena banyak banget yang pengen di posisi gue sekarang ini, ibaratnya kayak gitu. Jadi buat kalian yang males-malesan, buat kalian yang nanti video yang pertama udah bagus, video kedua apa ya gini-gini segala macem. Nah, kalian pikir pengen seviral video pertama kalian itu nggak bisa, karena semua viral atau semua yang sudah naik itu tuh ada batasnya, ada waktunya kapan dia harus turun gitu. Jadi
semua itu ada grafik dan algoritmanya masing-masing. Jadi buat kalian yang mau menjadi seorang YouTuber, lakukan poin awal sampai poin akhir yang gue bilang, dan gue jamin 99% itu kalian bakal sukses menjadi seorang YouTuber. Jadi 1%-nya lagi tinggal tergantung kepada yang di atas itu mau menjadikan kalian seorang YouTuber atau enggak ya. Kayak gitu sih istilahnya gitu. Jadi istilahnya kalian udah berjuang selama 99%, kalian pengen menjadi seorang YouTuber yang maju dan sukses ke depannya. Nah kayak gitu. Aduh capek juga nih gue ngomong nih, haus juga nih. Oke, jadi mungkin segitu aja video gue kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis video ini. Semoga ini sangat-sangat bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian. Tapi kalau misalnya nggak bermanfaat atau nggak menginspirasi, ya maafin gue gitu. Ya jangan lupa like dan subscribe dulu, dan follow Instagram gue di sini @valenzuananda. Kita bentar lagi ngadain giveaway, kalian pantengin aja terus, stay tune. Selanjutnya gue bikin video apa lagi ya? Silahkan komen di bawah lah, gue bikin video apa lagi untuk next kontennya ya. Oke, jadi gue Valenzuananda, sampai ketemu di video selanjutnya dan ya bye.